Ke-255. Malam ini, rumahku dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Acara akikah Lily sedang berlangsung, dan suasana rumah begitu hangat dan ramai. Semua orang yang diundang telah datang, termasuk keluarga, sahabat, dan rekan-rekan kerja di kantor. Namun yang paling membuatku bahagia adalah kehadiran anak-anak yatim piatu dari 2 panti asuhan yang berbeda. Yang sebelumnya sudah diundang oleh Adnan untuk hadir, sesuai permintaan Larissa. Mereka datang dengan sikap yang begitu sopan dan tenang, membuat hatiku penuh dengan rasa syukur. Sejak pagi, aku, It dan Adnan sudah sibuk menyiapkan keperluan acara. Tentunya, dibantu oleh orang-orang yang sudah kami sewa untuk membantu terselenggaranya acara ini. Kami memastikan semua persiapan sudah selesai, dekorasi, makanan, dan tentu saja, tempat yang nyaman untuk para tamu. Rumah kami dihiasi dengan bunga-bunga segar dan hiasan warna-warni, membuat suasana semakin meriah, walaupun acaranya tak besar-besaran seperti acara akikah tahun dulu. Kambing akikah sudah di-S3B3 sejak kemarin dan dimasak sebagai hidangan dalam acara agar dapat dinikmati oleh para tamu. Larissa sangat anggun dengan gamis putih dan jilbab putihnya, menggendong Lily yang juga dipakaikan baju serba putih, juga dipakaikan hijab. Dia sangat manis dan lucu, seperti seorang gadis muslimah versi mini. Darren bermain bersama Susdian. Duduk di dekat tangga bersama dengan Ashley, Adnan dan juga It. Darren harus tetap tenang selama acara berlangsung. Dia tak boleh membuat keributan yang bisa membuat para tamu tak nyaman. Sehingga, Susdian membawakan beberapa mainan edukasinya seperti puzzle dan buku mewarnai dan putraku sangat anteng. Kulihat, It dan Susdian juga tampak mengobrol. Susdian sangat malu-malu, begitu juga dengan It yang terlihat salah tingkah saat mereka mengobrol. Aku tak tahu mereka membicarakan apa, tapi yang pasti mereka sangat akrab, hanya saja masih sama-sama terlihat malu-malu. Walaupun begitu, It dan Susdian terlihat sedikit bercanda. Kulihat Susdian sesekali tertawa dengan menutup mulutnya. Mungkin It mengeluarkan guyonan yang mungkin sebenarnya Susdian pun tak begitu paham, karena bahasa mereka yang berbeda. Ah, kalian serasi menurutku. Aku harap, kalian juga merasa serasi dan bisa berjodoh. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, aku menyambut mereka dengan senyum lebar. Semua orang terlihat gembira dan antusias, terutama ketika melihat hidangan lezat yang telah disiapkan di meja besar di tengah ruangan. Daging kambing dari acara akikah sudah diolah menjadi berbagai hidangan khas, dan aroma yang menggugah selera memenuhi rumah. Raihan dan Amira, serta Fandi dan Lele bersama anak-anak mereka, juga tiba tepat waktu, dan suasana menjadi semakin akrab dengan kehadiran mereka. Aku merasa sedikit gugup ketika Ustadz memulai doa. Di satu sisi, aku merasa lega karena acara ini akhirnya terlaksana, tapi di sisi lain, ada rasa haru yang menyelimutiku. Saat Ustadz memimpin doa, aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati untuk kesehatan dan kebahagiaan Lily. Tak lama kemudian, Darren berpindah tempat. Dia menghampiri aku dan duduk di sampingku, hingga Susdian pun terpaksa mengikutinya pindah, padahal dia sedang asyik mengobrol bersama It. Dasar Darren, tak mengerti kesenangan orang dewasa. Darren yang kini duduk di sampingku, terlihat serius mencoba mengikuti setiap bacaan yang diucapkan oleh Ustadz. Mulutnya komat-kamit mengikut melafazkan setiap kalimat yang Ustadz lafazkan, walaupun tak sesuai. Dad, Pak Ustadz bilang apa? Tanyanya. Yang dia maksud adalah doa yang Pak Ustadz lafazkan. Doa-doa untuk Lily dan kita semua. Jawabku. Dan mangut-mangut. Tampaknya dia mengerti. Meski masih kecil, Darren sudah menunjukkan kecerdasannya. Rasa ingin tahunya semakin banyak, membuatku semakin bangga sebagai ayah. Setelah doa selesai, momen yang paling dinantikan tiba. Prosesi cukur rambut Lily. Aku dan Larissa membawa Lily ke tengah ruangan, di mana sebuah kursus pada semua orang tentang makna penting dari mencukur rambut dalam tradisi akikah. Dia berbicara tentang simbolisme kesucian dan doa agar Lily tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, dan penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berkumpul di sini untuk melaksanakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam, yaitu akikah.
Pada hari ini, kita akan mencukur rambut putri kecil Bapak Jason dan Bu Lerisa, yang diberi nama Liliana Lovanas kayak Abraham. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahirannya. Rambut yang tumbuh sejak dalam kandungan ini memiliki simbolik yang mendalam. Dalam Islam, mencukur rambut bayi yang baru lahir adalah cara kita membersihkan segala hal yang mungkin membawa jejak dari dunia sebelumnya, sehingga Lily bisa memulai hidup barunya dengan penuh kesucian. Rambut yang kita cukur nanti akan ditimbang, dan beratnya akan diganti dengan nilai emas atau perak. Emas atau perak ini kemudian akan kita sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk anak-anak yatim piatu yang hadir di sini. Ini adalah bentuk sedekah yang insya Allah akan membawa keberkahan bagi Lily. Selain itu, mencukur rambut ini adalah simbol dari doa kita semua agar Lily tumbuh sehat, cerdas, dan selalu dalam lindungan Allah. Kita berharap, dengan niat yang tulus dan penuh rasa syukur ini, Allah akan mengabulkan doa-doa kita untuk kebaikan dan keselamatan Lily. Ingatlah, setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan prosesi ini dengan hati yang ikhlas, penuh rasa syukur, dan harapan yang baik untuk masa depan Lily. Semoga Allah memberkahi acara kita hari ini. Amin. Tutup Pak Ustadz, yang sudah menjelaskan dengan rinci kepada kami semua. Amin. Jawab semua orang, mengaminkan doa dari Pak Ustadz. Setelah itu, Ustadz mengambil gunting kecil yang sudah disterilkan dan dengan lembut mencukur sejumput rambut dari kepala Lily. Semua orang yang hadir menyaksikan dengan hikmat, sementara Darn memperhatikan dengan saksama, mencoba memahami setiap gerakan Ustadz. Aku bisa melihat Darn yang tampak penasaran dan berusaha mengerti momen penting ini. Mungkin jika tak ada Susdian, Darn pasti akan datang padaku dan bertanya apa yang dilakukan Ustadz pada adiknya. Sayangnya, Susdian menjaga Darn dengan baik karena takut anakku akan mengganggu prosesi cukur rambut dari Lily. Kemudian, giliran pemimpin yayasan panti asuhan yang memotong rambut Lily. Dengan tangan yang tenang, dia mengucapkan doa sebelum mengambil gunting dan mencukur sedikit lagi rambutnya. Lily tetap tenang. Matanya yang sama dengan mata ibunya memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, seolah menyadari bahwa ini adalah momen istimewa. Setelah pemimpin yayasan, satu persatu tamu dewasa yang kami pilih dengan hati-hati Raihan, Fandi hingga Adnan dan juga para tetangga, bergantian mencukur sejumput kecil rambut Lily. Setiap kali seseorang mencukur, mereka mengucapkan doa dan harapan baik untuk masa depan Lily. Doa-doa itu memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang sangat hangat dan spiritual. Ketika giliranku tiba, aku merasa sangat terharu. Dengan hati-hati, aku mencukur sedikit rambut dari kepala putri kecilku, sambil berdoa agar dia tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan penuh kasih. Aku bisa merasakan doa dan harapan dari semua orang yang hadir, dan itu membuat momen ini terasa sangat spesial. Setelah prosesi selesai, rambut-rambut yang telah dicukur dikumpulkan dalam sebuah kain putih kecil, yang kemudian dibungkus dengan hati-hati sebagai simbol dari doa dan harapan yang kami panjatkan untuk Lily. Ustadz selalu menutup prosesi dengan doa penutup, dan seluruh tamu mengaminkan doa itu dengan hikmat. Anak-anak yatim piatu yang hadir, meski begitu sopan dan tenang sepanjang acara, tampak sangat antusias melihat prosesi ini. Mereka duduk dengan tertib, mengamati setiap detail dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka tersenyum ketika di rumah, menambah suasana bahagia. Aku melihat mereka berlari-lari kecil, bermain dengan senang, dan tak ada yang bisa lebih membahagiakanku daripada melihat mereka begitu ceria. Di sudut lain, para tamu dewasa berbincang-bincang, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Suasana sangat hangat dan akrab, membuatku merasa bersyukur memiliki orang-orang yang peduli di sekitarku. Mereka berbincang sambil menikmati hidangan dan kue-kue yang disediakan oleh kami. Saat acara mendekati akhir, aku berdiri di dekat pintu untuk mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Aku dan Nit membagikan bingkisan pada mereka saat mereka keluar dari rumah. Semua orang tampak puas dan senang, dan mereka berpamitan dengan senyum di wajah. Ketika anak-anak yatim piatu berpamitan, mereka membawa pulang bingkisan dan sedikit rezeki berupa uang santunan untuk mereka. Aku melihat mereka pergi dengan hati yang lega dan bahagia, merasa bahwa acara ini berjalan dengan baik dan penuh berkah.
Setelah semua tamu pulang, aku duduk bersama Larissa di ruang tamu yang mulai sepi. Kami saling tersenyum, merasakan kelelahan yang manis setelah seharian menyelenggarakan acara ini. Lily tertidur pulas di pangkuanku, dan Darren mulai terlihat mengantuk di sofa. Ashley dan Adnan, serta Ip, ikut duduk di ruang tamu bersama kami, menikmati suasana tenang setelah keramaian sepanjang hari. Kami berbincang ringan, mengenang momen-momen tadi siang dan betapa bahagianya melihat semua orang berkumpul untuk merayakan akikah Lily. Sementara itu, Susdian yang sudah biasa dengan rutinitas Darren, mendekati sofa dan dengan lembut memeluk Darren yang sudah setengah tertidur. Dia membisikkan kata-kata lembut untuk menenangkannya sebelum membawanya ke kamar. Larissa dan aku saling berpandangan dan tersenyum, merasa bersyukur memiliki Susdian yang begitu perhatian dan penuh kasih sayang pada anak-anak kami. Setelah Darren dibawa oleh Susdian ke kamarnya, kami melanjutkan obrolan ringan bersama Ashley, Adnan, dan Ip, sambil menikmati makanan yang masih tersisa. Aku sangat terkesan dengan prosesi acara ini. Jujur saja ini mengagumkan karena ini adalah sesuatu yang tidak biasa aku temui dalam tradisi barat. Bisa kau jelaskan lebih lanjut tentang makna dan prosesnya? It bertanya padaku tentang akikah yang baru saja dilakukan. Aku agak melongo karena tak paham banyak mengenai yang ditanyakan. Jujur saja, aku hanya seorang mualaf dan masih harus banyak belajar. Akikah adalah salah satu tradisi dalam Islam untuk merayakan kelahiran anak. Dalam prosesi ini, rambut bayi dicukur sebagai simbol pembersihan dan permulaan baru. Selain itu, daging kambing yang disembelih dibagikan sebagai sedekah kepada keluarga, teman, dan mereka yang membutuhkan. Adnan seperti paham kalau aku tak bisa menjelaskan, maka dia mengambil alih untuk menjelaskan pada Ip. Jeti, apa tujuan utama dari mencukur rambut bayi ini? Apakah itu memang harus dilakukan? Mencukur rambut bayi adalah cara untuk membersihkan bayi dari jejak masa janin dan membuka jalan bagi kehidupannya yang baru. Selain itu, berat rambut yang dicukur dihitung dan diganti dengan nilai emas atau perak yang kemudian disedekahkan. Ini adalah bentuk sedekah dan doa agar anak tumbuh sehat dan penuh berkah. Sangat menarik. Aku tidak pernah tahu bahwa ada ritual seperti ini dengan makna yang begitu dalam. Terima kasih telah menjelaskan. Aku belajar banyak hari ini. Kami senang bisa berbagi tradisi ini denganmu. Kami senang karena kau sudah hadir dan ikut merayakan bersama kami. Ujar Larissa. Benar. Aku merasa sangat terkesan dengan semua yang aku lihat di sini. Suara-suara bacaan tadi sangat halus terdengar di telingaku, bahkan sangat merdu. Aku merasa seperti tengah dinyanyikan lagu pengantar tidur, membuatku jadi mengantuk. Aku sungguh terbuai. It berkata sangat antusias, seakan dia memang sangat suka mendengar. Hahaha, tak apa. Aku hanya bercanda. Adnan tertawa. It pun ikut tertawa karenanya. Walaupun begitu, tapi aku tetap berharap It bisa menjadi bagian dari kami, sama seperti Ashley. Tak salahkan jika aku mengharapkan seiman dengan keluargaku. Malam semakin larut. Adnan dan Ashley sudah masuk ke kamar mereka dan It juga sudah kembali ke rumahnya. Begitu juga dengan Susdian yang sudah istirahat di kamarnya. Aku dan Larissa juga masuk ke kamar kami. Aku menidurkan Lily di boxnya. Selesai sudah penantian kami untuk acara akikahnya. Aku dan Larissa berbaring bersama di tempat tidur setelah berganti pakaian. Kemudian kami saling memeluk satu sama lain penuh cinta dan kasih sayang. Kami bersyukur, karena semua berjalan dengan lancar. Menurut kamu, apa yang tertarik untuk ikut jejak Aisyah? Tanya Larissa. Aku nggak tahu, tapi aku sangat berharap. Jawabku jujur. Aku juga. Mudah-mudahan aja dia tertarik ikut jejaknya Aisyah ya, supaya dia bisa seiman dengan kamu. Aku tersenyum. Sungguh aku pun sangat berharap itu terjadi. Kami memejamkan mata bersama-sama. Semoga malam ini tidur kami sangat nyenyak. Hari ini adalah salah satu momen yang akan selalu kuingat bukan hanya sebagai hari akikah Lily, tapi juga sebagai hari di mana kami bisa berbagi